Fakta masa lalu Prabowo Subianto dan Titik Soeharto yang dikabarkan bakal rujuk di balik dinding istana. Di balik kemenangan Prabowo Subianto sebagai pemenang pemilu 2024, ternyata ada pertanyaan masyarakat Indonesia, yaitu siapa nanti yang bakal jadi ibu negara ketika Prabowo menjadi presiden Indonesia. Juga muncul poster dan gambar yang beredar di media terkait kisah cinta Prabowo dengan Titik Soeharto, yang tak lain adalah mantan istri Prabowo Subianto. Diketahui keduanya saat ini masih sama-sama menjomblo. Lantas, apakah mungkin keduanya akan bersatu di balik dinding istana? Yuk kita simak video selengkapnya. Namun sebelum lanjut menyimak video sampai selesai, saya ajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Jangan lupa share dan berikan komentar di akhir penayangan. Pisah. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto keduanya mantap tidak menikah dengan orang lain. Kalau kita kupas kisah cinta mereka, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto pertama kali bertemu saat Titik menjadi murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, yaitu seorang tokoh ekonomi dan politisi ternama yang tak lain adalah bapaknya Prabowo Subianto. Sebelumnya Prabowo Subianto sudah pernah mencoba menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lain. Namun suatu hari ia memutuskan untuk meminta izin kepada Sumitro untuk diperkenalkan kepada Titik Soeharto. Kala itu Sumitro sempat berpesan kalau Prabowo harus serius menjalin hubungan. Lewat pertemuan itu terjalinlah kisah asmara antara Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto yang berlangsung selama 2 tahun. Ibu Tin Soeharto yang mendengar kabar itu mulai mengabari Sumitro dan membicarakan tentang kedekatan antara Prabowo dengan anaknya. Tidak lama kemudian Cehu, seorang kepercayaan Prabowo Sutejo, datang untuk mendorong Sumitro agar segera meresmikan hubungan antara Prabowo dengan Titik. Sumitro pada saat itu masih merasa bingung. Ia langsung bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai keseriusannya. Prabowo pun menjawab dengan tegas, "Ya, nanti saya akan melamar." Keluarga Soeharto berunding dan memutuskan untuk menerima lamaran keluarga Sumitro dengan tulus dan penuh rasa hormat. Terutama Ibu Tin terlihat sangat bahagia dengan kabar itu. Pernikahan Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto kemudian dilangsungkan pada tanggal 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah. Acara pernikahan mereka diadakan dengan megah dan memakai adat Jawa. Sebagai tata cara pelaksanaannya, Umar Wira Hadikusuma, wakil Presiden Indonesia saat itu, menjadi saksi dari pihak Soeharto. Sementara Muhammad Yusuf, ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan mantan Panglima ABRI, menjadi saksi dari pihak Sumitro. Acara pernikahan ini menjadi sebuah peristiwa yang disaksikan oleh banyak orang dan menjadi topik hangat dalam masyarakat pada saat itu. Setahun setelah pernikahannya lahirlah seorang putra yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa dengan Didit Prabowo. Didit dilahirkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1984. Sejak kecil Didit tumbuh dan berkembang di kota Boston, Amerika Serikat, sebelum kemudian keluarganya pindah ke Paris, Perancis. Didit menunjukkan bakatnya di bidang desain dan mode. Sejak usia muda ia menempuh pendidikan di Parsons School of Design, New York. Kini Didit telah meraih kesuksesan dalam karirnya sebagai seorang desainer atau perancang busana yang terkenal. Pernikahan antara Prabowo dengan Titik Soeharto hanya bertahan selama 15 tahun sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai pada bulan Mei 1998. Dari sini muncullah berbagai spekulasi mengenai alasan dibalik perceraian mereka. Salah satu penyebabnya adalah memburuknya hubungan keluarga yang dipenuhi dengan isu politik pada masa itu. Prabowo Subianto dituduh mengkhianati Soeharto, ayah mertuanya. Dalam konteks politik,
kehadiran Prabowo Subianto di tengah-tengah kontroversi politik pada Mei 1998, terutama terkait dengan peristiwa kerusuhan besar-besaran yang terjadi menambahkan ketegangan dalam hubungan keluarga mereka. Isu-isu yang beredar menyebutkan bahwa Prabowo Subianto dituduh membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Titik Soeharto dilaporkan hanya bisa menangis melihat suaminya dituduh mengkhianati ayahnya. Namun sejauh mana kebenaran dari tudingan tersebut masih belum jelas dan tidak ada kepastian mengenai penyebab pasti dari perceraian Prabowo dan Titik Soeharto. Keluarga Sumitro dan Soeharto juga mengalami ketegangan. Pada periode yang sama, Sumitro mulai merasa tidak nyaman dengan beberapa kebijakan dan arah pembangunan yang diambil oleh Presiden Soeharto, serta merasa kritikannya tidak dihiraukan. Puncaknya terjadi pada saat peristiwa pelengseran Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, di mana Prabowo dituduh terlibat dalam membiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR RI. Ini menyebabkan pencopotan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad, hingga karir militernya pun berakhir digantikan oleh Wiranto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI. Setelah peristiwa tersebut, Prabowo Subianto memilih untuk meninggalkan negara dan menjalani masa pengasingan di Yordania selama beberapa tahun sebelum akhirnya beralih menjadi seorang pengusaha. Rumah tangga Prabowo dan Titik pun berakhir di tengah-tengah berbagai tekanan dan ketegangan politik yang melanda keluarga mereka. Meskipun banyak sumber yang menyebutkan bahwa mereka bercerai di tahun 1998, namun tidak ada kejelasan apakah mereka benar-benar bercerai atau tidak, terutama karena pernyataan Titik yang pernah menyebutkan emang pernah pisah saat sedang diwawancarai beberapa media. Karena inilah banyak netizen yang berharap mereka balikan lagi, alias rujuk kembali menjadi keluarga utuh. Soalnya perpisahan mereka bukan murni karena keinginan keduanya, namun karena pengaruh politik. Meskipun sudah berpisah selama 25 tahun, Prabowo dan Titik Soeharto masih terlihat beberapa kali mengunggah foto kenangan mereka yang terlihat menampilkan momen-momen kebersamaan di masa lalu. Titik juga masih menunjukkan dukungannya untuk Prabowo Subianto dengan tindakan-tindakan yang menarik perhatian media. Titik sering terlihat hadir dalam acara kunjungan politik yang dihadiri oleh Prabowo Subianto. Titik juga terlihat saling bersalaman dan bertegur sapa setiap kali mereka bertemu. Suasana ini juga terlihat saat Prabowo memberikan pidato kemenangan di Istora Senayan setelah dinyatakan unggul dalam hasil perhitungan cepat atau quick count sementara di Pilpres 2024. Saat menyebutkan nama-nama tokoh yang hadir dalam Partai Koalisi Indonesia Maju, Prabowo juga menyebut nama Titik Soeharto yang duduk bersebelahan dengan putranya Didit. Titik kemudian berdiri sambil melambaikan tangannya. Reaksi antusias dari para pendukung pun makin menjadi-jadi dan mereka sempat meneriakkan kata balikan, 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 dan balikan. Lantas, apakah mereka benar akan balikan dalam kamar istana? Hal ini kemungkinan besar akan terjadi kalau kita melihat sinyal-sinyal yang diperlihatkan oleh Titik Soeharto kepada Prabowo Subianto. Salah satu keinginan kuat Prabowo Subianto menjadi presiden kemungkinan besar juga karena keinginannya untuk kembali bersatu dengan Titik Soeharto, di mana hal ini mungkin jadi syarat bagi Prabowo untuk bisa membawa Titik ke pelukannya. Yang jelas ada harapan besar dari netizen agar Titik bisa bersatu dengan Prabowo Subianto menjadi ibu negara dan membangun bangsa ini.